Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Kali ini gue mau ngebahas casing buat Realme 6 Pro. Yang mana gue udah beli sekitar 6 casing totalnya, tapi sebenarnya ini adalah 5 plus 1. Karena ada satu casing yang cuma beda warna aja, tapi ya setipe. Ini casing semuanya under 100.000, gue bisa rekomendasiin karena ya harga handphonenya aja kan sebenarnya nggak mahal-mahal banget. Jadi casingnya juga better yang masih bisa dibilang worth it lah, di bawah 100.000 juga udah cukup gitu. Tapi sebenarnya sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu juga ke teman-teman nih, video casing kali ini tuh sebenarnya bisa juga menjadi referensi buat teman-teman yang punya Realme 5, Realme 5 Pro, Realme XT, dan Realme 6. Karena nih ya, sejatinya kalau teman-teman perhatiin, bagian belakang semua smartphone yang gue sebutin tadi itu identik. Paling cuma beda di Realme 5 sama Realme 5 Pro aja yang fingerprintnya masih di belakang jadi ada bolongan. Terus sama Realme 6 Pro ini yang fingerprintnya ada di samping. Tapi kalau teman-teman perhatiin lagi bagian belakangnya, terutama lihat deh bagian kameranya itu identik loh. LED flashnya juga cuma satu dan adanya di atas. Jadi coakan buat LED-nya itu bisa jadi sama. Ya kan? Karena sejatinya ya kalau video casing tuh yang paling diperhatiin banget bagian belakangnya kan. Karena yang ditutupin ya bagian belakang, backdoor, bukan bagian depannya. Sedangkan kalau layarnya sendiri ya emang beda-beda. Ada yang teardrop, ada juga yang notch kayak gitu. Dah, pokoknya ini bisa jadi referensi selain Realme 6 Pro, kira-kira ya mirip-mirip lah kalau misalkan teman-teman pakai Realme yang lain selain Realme 6 Pro ini. Gitu ya. Yaudah, langsung aja kita bahas casingnya. Oke, jadi handphonenya yang ini ya, warnanya tuh yang hitam dan ada petir-petirnya kayak gini warna biru. Dan ini kalau ngomongin casing bawaannya, kita tuh dikasihnya yang warna smoke gitu guys. Jadi bukan warna jelly putih transparan gitu ya. Dan ini gue bisa bilang sebenarnya casing bawaannya itu udah bagus. Karena walaupun di sininya lentur nih, dia tuh pinggirannya agak keras, terutama di bagian sudut-sudut sininya nih keras. Jadi agak lumayan aman kalau misalkan amit-amit jatuh aja dari ketinggian kira-kira sekantong celana kita guys. Oke, kita mulai aja dari casing yang paling murah. Nah, ini adalah hard case, harganya 35.000. Dan ini yang gue beli warnanya biru. Sebenarnya ini dapat ring kayak gini, gue nggak ngerti sih buat taruh di mananya ya. Ini casing datang dengan busa kayak gini aja nih. Terus ini materialnya warnanya tuh doff gitu ya. Kita lihat kalau dipakai kayak gimana. Oh, cakep sih. Gue pilih warna birunya, cocok. Di sini ada lubang ada dua gini tuh. Ini buat kalau teman-teman suka pakai tali lanyard bisa dipakai. Terus ini cutting out kameranya oke. Untuk pinggirannya ini nggak terlindungi ya, karena dia tuh cuma ngelindungin bagian atas sama bawahnya aja. Dan ini kalau ngomongin lubangnya dulu, bagian atas untuk mikrofonnya aman. Terus yang bagian bawah, oke, aman juga semua, cuttingannya rapih, bagus ya. Dan ini kalau ditaruh tengkurap, oke, aman. Karena ini yang terlindung bagian bibir atas sama bawahnya. Itu cuma pinggirannya nih hati-hati sih. Ngomong-ngomong ini anti goresnya gue masih pakai yang bawaan. Terus untuk perlindungan kameranya ini aman sih, ada bibir berlebih ya. Walaupun paling cuma 1 atau 2 mili doang nih. Tapi kalau kita taruh telentang gini, oke, aman guys. Untuk handlingnya sendiri ini enak karena dia hitungannya tipis. Dan petirnya masih kelihatan sedikit-sedikit sini. Jadi masih oke. Ini style case kenanya. Kalau jatuh, ya sebenarnya bisa nolongin sedikit pinggir-pinggir sini, sudut-sudut, cuma tetap ngeri sih karena ya ini pinggirannya nggak terlindungi sama sekali gitu. Oke, casing 35.000 ini bagus, dipegangnya enak, nggak licin juga, keset. Kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, next casingnya ini merek paling anjay guys. Yang suka ngikutin gua di video tim casing pasti tahu merek anjay itu apa. Tuh, autofocus anjay ultimate experience. Datangnya pakai plastik kayak tadi aja dan biasa ada busanya kayak gini ya. Di dalamnya atau di balik casingnya ada motif kayak gini. Dan ini ada eye-ringnya yang bulat. Favorit gue tuh yang bulat guys. Jadi jangan yang kotak. Kalau yang kotak tuh nggak asik pada saat kita naroknya lagi gitu, suka ya mesti sesuai bentukannya baru bisa dilipat, nyusahin. Nah ini karena warna hitam jadi bye-bye tuh desain petir-petirnya Realme 6 Pro. Widih, anjay autofocus. Oke, untuk bagian depannya ini terlindungi ya semua sudutnya karena bibir casingnya tuh lumayan, paling 1 mili atau 2 mili lagi ya. Terus untuk tombol-tombolnya sendiri oke, buat fingerprintnya jadi agak kita harus tekan lagi soalnya dia tebel banget ya, kita harus lebih tenaga lagi nekan ke bawahnya. Terus untuk tombol volumenya aman, clicky banget, kedengeran nih.
Untuk mikrofon sebelah atas aman, cuttingannya bagus. Terus yang bagian bawah juga oke, aman juga. Bagus, cuttingannya rapi. Untuk kameranya ada lebihan juga buat perlindungan frame-nya ya, ada bibirnya tuh. Kalau kita taruh tengkurap, keset, langsung kena bibir casingnya. Jadi nggak kena layar HP kita. Aman. Kalau ditaruhnya telentang ya pasti aman karena terlindung sama si airingnya ini. Tuh guys. Dan airingnya apakah ini kuat? Kan ini taruhnya buat nonton. Tuh, miring gini. Kalau gini, tuh bisa juga. Aman. Ini buat masukin jari. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi tiduran, handphonenya nggak usah takut jatuh. Oke, autofocus ini harganya yang tadi gue udah nyebutin belum sih? Pokoknya ini harganya 45.000, belum sama ongkir. Ini bagus, lanjut ke casing selanjutnya. Oke, casing selanjutnya ini harganya sama 45.000 juga. Ini casing yang lumayan rame sih kalau gue cek di toko-toko online ya. Datangnya pakai plastik gini aja sama kardus juga nih. Terus ya motif kayak gini guys. Dulu juga gue pernah bahas buat si iPhone 11 sama iPhone 11 Pro. Banyak nih model kayak gini. Cuma ini gue pilihnya yang warna putih full. Ya maksudnya putih full semua. Biasanya tuh dia pinggirannya ada warnanya, baik hijau ataupun merah ataupun oranye ya. Sama tombolnya juga warnanya suka dikasih yang beda. Tapi tengah-tengahnya sini ini warna putih transparan ngedoff kayak gini juga. Pas dipakai, oke, gue ngelihatnya agak aneh. Bagian belakangnya it's okay, cuma iya bener untuk pinggirannya kayaknya better ada warnanya sih ketimbang putih kayak gini. Jadi nggak kelihatan kayak HP Realme sama sekali. Ini jadi kayak HP kotak banget ya. Tulisan Realme-nya sih kelihatan, petirnya hampir nggak kelihatan. Jadinya tuh kayak gradasi bercak kayak gini doang ya. Terus ini dipegangnya juga rada bulky karena ternyata pinggirannya ini tebal. Dan sama kayak casing autofocus yang tadi, bagian fingerprintnya kalau kita mau neken tombolnya, jadi mesti kayak lebih ke bawah lagi gitu guys. Terus untuk tombol volume, oke aman. Ini ada tulisan apa nih? Apa tuh? Kode-kodean apa? Nggak ngerti. Ini ada lubang 2 buat tali lanyard juga. Oke, untuk penempatan lubang-lubangnya, ini lubang mic yang di atas aman. Terus lubang yang di bawah juga oke aman, cuttingannya bagus. Untuk perlindungannya, gue yakin ini aman sih karena bagian yang belakangnya aja nih kalau kita taruh telentang, yang kena adalah bagian pinggir sininya guys. Jadi bibir sininya tuh tebel. Kalau yang bagian bibir frame kameranya ini malah rata sih sama kamera tuh, nggak ada bibir buat ngelindungin frame kameranya sama sekali. Perlindungannya malah dari pinggiran sini. Ini tebel nih di sini. Tuh, ada lebihan bibir casingnya di sini sekitar. Kalau ini kayak 1 mili. Cuma lumayan. Pas ditaruh telentang gini di meja, nggak langsung kena frame kameranya kok. Terus kalau taruh tengkurap, oke aman juga. Bibirnya ini lumayan tebel nih. Bibir pinggiran layarnya lumayan tebel. Terus ini kalau dijatuhin gini, oke, kerasa aman pinggirannya. Karena yang gue bilang tadi ini rada bulky dan pinggirannya ini emang tebel sih. Sip, 45.000 buat proteksi ini mantap. Lanjut kita ke casing yang selanjutnya. Nah ini casing yang tadi gue bilang plus 1. Karena sejatinya ini casingnya setipe ya. Cuma gue belinya 2 warna. Karena ini harga aslinya 55.000. Tapi si sellernya tahu gue. Jadi kalau beli 2 katanya 100.000 aja. Ya udah dah. Ambil 2 dah biar bulat 100 ya. Datangnya pakai plastik gini aja dan seperti biasa ada busa-busaannya. Warna hijau sama warna merah bata, kira-kira bagusan yang mana? Soalnya awalnya gue mau ngambilnya yang merah bata biar mirip kayak Realme yang special edition itu loh. Jadinya ya udah sekalian sama warna hijau deh. Soalnya nih gue yakin tuh ketutupan semua, jadi Realme teman-teman akan berubah warnanya. Hijaunya tuh hijau apa ini? Hijau daun. Ya, jadi band dong hijau daun. Tipis guys, enak dipegangnya, swear. Dan ini halus banget materialnya. Karetnya, silikonnya tuh enak gitu loh dipegangnya. Buat sidik jarinya, fingerprintnya atau tombol home-nya ini nggak perlu tenaga lebih karena dia ada cowakan. Tuh kelihatan ya, ada cowak ke dalamnya. Jadi jari jempol kita kalau mencet juga lebih enak. Ini kayak pakai casing bawaannya, aman. Terus tombol volume, kayak kliki juga cuma lebih kayak mendep dikit sih. Buat cuttingan mic-nya yang atas, oke aman. Yang bawah juga oke rapi. Oh, volumenya juga bulat doang. Kalau dari tadi kan kayak dipotong ngebulat, ngelingkar oval gitu ya. Kalau ini bulat dan ini lubangnya pas. Mantap. Untuk perlindungan kameranya, oke ada lebihan bibir nih buat melindungi frame kameranya. Sama LED flashnya ada lubang sendiri.
Sip, ada lubang 2 juga buat tali lanyard. Perlindungannya, oke, yang kamera belakang kalau ditaruh telentang aman, nggak langsung kena frame kamera. Untuk yang bagian depan, wow tipis. Oke, casingnya ya ngelindungin sih bibirnya sedikit. Cuma ini tipis banget tuh. Jadi kalau teman-teman ganti tempered glass, kayaknya bakalan tingginya tuh rata sama casing yang kayak gini. Nah, sekarang yang merah bata. Nah, kalau yang merah bata ini finishingnya tuh kayak batu. Dan, oh iya dipegangnya enak ini coy, swear. Oh cakep lagi jadinya. Layar hitam ketemu sama warna merah bata gini. Beneran mirip kayak itu. Kayak yang special edition itu. Tuh, kasar ya guys. Berasa gua garuk-garuk kuku begini. Buat finishingnya juga sama sih. Untuk bagian kameranya ada bibir lebihan sama LED flashnya cuttingan sendiri. Untuk tombol powernya fingerprintnya sama kayak yang hijau ini, enak, nggak perlu ditekan banget. Ada lubang tali lanyard. Terus untuk lubang mic di atas nih aman. Yang bawahnya juga oke, aman. Buat ditaruh telentang, oke, aman. Kelindung nih karena bibir kameranya. Terus kalau tengkurap, nah, sama aja kayak gini. Kalau teman-teman pakai tempered glass, ini bisa rata. Jadi better pakai aja dulu anti gores bawaannya biar aman ya. Buat kalau amit-amit jatuh, ini nggak bisa ngelindungin banget sih karena ini tipis sih guys. Dan tuh pinggirannya juga nggak begitu keras. Jadi ditekan tuh masih gampang. Jadi hati-hati aja. Ini kenanya kayak style case sih, bukan protective case ya keduanya ini. Oke, 50.000 berarti kena satuannya. Sip, lanjut lagi ke casing yang selanjutnya. Oke guys, casing yang terakhir ini harganya 65.000, paling mahal ya. Dan ini brandnya brand anjay juga. Bagian dalamnya dulu nih, kayak gini ya. Tuh, udah kelihatan kan brandnya apa? Jeng jeng, autofocus lagi, ultimate experience, anjay. Ini cakep sih motifnya, gue suka dari dulu kalau autofocus yang ini. Jadi kayak two tone gitu, dua warna. Yang sebelah sininya halus, sebelah sininya karbon. Tapi karbonnya juga bukan karbon asal kayak ngeprint doang, tapi karbonnya ini ada rasa-rasanya. Tuh, jadi kayak efek 3D gitu loh. Ini ada garis-garis yang glossy-nya juga. Jadi kalau digoyang-goyangin gini nih, yang bawahnya juga tuh kayak ya mengkilat, kelihatannya kayak mewah. Yang bikin nggak mewah emang cuma tulisan ininya doang sih. Autofocus itu bikin jelek kalau menurut gue ya. Coba kalau polosan aja hitam doff, pasti cakep deh. Dah, untuk tombolnya sendiri, bagian powernya enak. Udah kecoak dalam ini. Jadi nggak bulky. Padahal ini casing berasa bulky sih, padet. Terus untuk kameranya juga tuh ada bibir lebihan. Jadi aman. Terus untuk bagian depannya sendiri, oke, tebel guys bagian depan ini, sekitar 2 mili nih. Terus untuk cuttingan bagian mic yang atas, oke aman. Terus yang bagian bawahnya, oke aman juga. Cuttingannya rapi. Untuk perlindungannya ini oke loh. Serius ini mantep dipegangnya. Bulky tapi nggak berasa bulky banget. Soalnya nih bagian pinggiran belakang sininya nih, sisi-sisinya tuh ngeliuk gitu loh. Edge gitu. Jadi dipegangnya juga masih nyaman. Untuk perlindungan kameranya, oke aman karena ada bibir lebihan tadi. Terus bagian depan oke aman juga. Ini kalau teman-teman pakai tempered glass juga masih aman. Soalnya bibirnya nih lumayan tebel. Jadi nggak 1 mili kayak yang tadi kali. Ini tuh kenanya 2 mili nih. Oke, 65.000 nih, ini cakep loh. Kalau teman-teman nyari-nyari lagi di toko online yang lain model kayak gini ya, mungkin dapatnya harga lebih murah. Ini mantap. Oke, dah kelar. Habis ini 2 casing favorit seperti biasa. Pindah ke kamera sana. Oke, kesimpulannya 2 casing yang gue pilih. Yang pertama adalah yang ini. Yang warna merah hati, yang feelsnya tuh kayak sandstone. Harganya 55.000, tapi kalau beli 2 dapatnya 50.000 yang tadi gue bilang ya. Ini alasan gue pilih karena style case kenanya ya. Ini nggak protective case dan feels dipakainya atau feels dipegangnya ini enak banget sih guys. Sandstone kayak gini tuh bikin grip di tangannya makin mantap. Terus juga ini nggak kerasa bulky. Dan bagian kameranya kalau ditaruh telentang ini masih aman. Cuma emang rada nggak aman kalau ditaruhnya tengkurap. Terutama kalau buat teman-teman yang udah pakai tempered glass. Jadi hati-hati aja. Ini kenanya sekali lagi adalah style case. Tapi dipegangnya gue bisa jamin ini enak. Dan casing yang kedua selanjutnya ini adalah yang casing anjay. Jadi mereknya adalah yang autofocus yang harganya 65.000 yang tadi terakhir ya. Ini gue pilih karena emang selain dari fisiknya kelihatannya keren,
Dipegangnya juga bulky-nya tuh nggak bulky-bulky banget, tapi ini kenanya masih protektif karena pinggirannya lumayan tebel untuk bagian sudut-sudutnya. Terus bagian belakangnya menurut gue juga ini keren, selain ada karbon ada yang motif Dove-nya gini, dan untuk perlindungannya sendiri di bagian kamera ini bibirnya lumayan tinggi ya, lumayan tebel, serta bagian depan juga lumayan tebel. Jadi kalau teman-teman pakai tempered glass ini masih aman banget gitu. Untuk keduanya sendiri, tapi kalau soal lubang-lubangnya ini aman semua. Jadi tenang aja guys. Yaudah, paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Realme 6 Pro, dan bisa juga buat Realme yang lain tadi gue sebut ya, referensi aja. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nih nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Thank you guys yang udah nonton. Oke, udah oke. Studio sempit begini ini, nanti bisa syuting. Oke, semoga udah pas di tengah-tengah. Halo semuanya, ketemu lagi.